Halo, selamat siang, pagi, sore karena direkam ya, jadi nggak tahu nih kapan ditonton. Selamat siang, pagi, sore, sahabat tembang balada Frankie and Jane. Saya Handi. Di sebelah saya ada Pak Amsar Adum Manan, Abdul Manan. Abdul Manan ya, yang Abdul Manan ya, Hmm. yang merupakan pencipta salah satu lagu Frankie and Jane, apa yaitu Pancasila Rumah Kita, yang memang lebih populer dinyanyikan oleh Glenn Fredly. Tetapi banyak yang nggak tahu kalau penciptanya adalah di dalam tulisan itu Frankie dan Amsar Abdul Manan. Jadi ada dua penciptanya. Nah, sekarang saya bersama dengan penciptanya nih, Pak Amsar Abdul Manan nih, kebetulan satu profesi dengan saya dan satu kampus ngajar dengan saya, yaitu di Unusia Jakarta. Apa kabar Pak Amsar? Alhamdulillah. Nah, Selamat saya juga sore. Assalamualaikum. sore. Oke, Pak Amsar, sedikit saja cerita. Jadi saya juga baru ngeh ya, padahal saya udah berteman udah lama dengan beliau, tetapi suatu ketika saya lagi nggak sengaja ngeliat kasetnya, lah ini kan nama temen saya kayak gitu. Meskipun saya juga baru ngeh, lah iya ini yang nyiptain Pak Amsar. Dan akhirnya saya cari artikelnya di internet, ternyata memang Frankie berterima kasih sekali kepada Pak Amsar karena telah sedikit banyak. Jadi naskah aslinya nggak seperti ini, ada di lirik, di refnya ya, di refnya yang agak diubah. Ceritain dong hubungannya dengan Frankie, terus kemudian kok bisa nyiptain lagu buat Frankie Shahiratul waktu itu. Ya, sebenarnya sederhana. Saya berteman sama Frankie itu sejak awal nongkrong di Taman Ismail Marzuki. Jadi sebelum kita eh, repot sana sini ngedampingin Gus Dur di Forum Demokrasi gitu. Lalu juga sebelum Frankie berteman sama almarhum Frankie berteman sama Saifullah Yusuf di Ansor gitu. Nah, pertemanan saya itu agak intens terkait dengan keberadaan teman-teman seniman yang ada di Taman Ismail Marzuki. Oke. Itu sebetulnya. Jadi saya ketemu sama Frankie itu ya ke rumahnya, diajak pas kebenaran anaknya Pak Kiai Ahyat yang ada di PBNU dulu di staf administrasi, namanya Ajis. Bang, kita ke rumah Frankie yuk. Nah, pada saat itu saya bersilaturahmi ke Frankie sekitar habis pada asar. Itu tahun berapa, Pak? Waduh, tahun berapa? Beliau masih awal-awal proses demokrasi baru berjalan itu. Oke, berarti Reformasi. itu lagu udah lama sebenarnya. Iya, lagu itu pada saat orang sudah euforia menolak tentang Pancasila dan penurunan Soeharto, justru kita berpikir Pancasila harus dikedepankan lagi. Oke. Jadi ketemu sama Frankie secara kebetulan di situ, dia lagi megang gitarnya, lalu kita genjreng-genjreng. Terus saya bilang, buat apa Frank? Ini mau disuruh nyanyi di forum kaukus politisi muda ya, yang diselenggarakan oleh Golkar dan teman-teman di situ, kaukus politisi muda Indonesia di Hotel Sahid. Oh, berarti itu pasca reformasi ya? Berarti Ya, pasca reformasi. tahun 2000-an itu lagu Tahun diciptakan. 2000-an diciptakannya, saya lupa tahun berapa, 2001 atau 2000 berapa sama Frankie itu kan ada tertera di situ ciptaannya. Nah, begitu saya ke situ lalu Frankie genjreng-genjreng terus nyerahkan ke saya. Nah, coba nih di itu. Nah, ada syair yang serahkan ke saya, liriknya itu, lalu saya diminta masukannya dan saya coret-coret. Saya coret-coret lalu saya sesuaikan dengan kata-kata yang memang sangat urgent dan sangat, kalau istilah diksi dia tepat lah untuk ditentukan di situ. Nah, sama Frankie itu diterima, lalu dia mau bicara di forum kaukus politisi Indonesia itu, politisi muda Indonesia, sore habis maghrib atau habis isya. Itu diketik, yang disuruh ketik tuh anaknya. Begitu disuruh ketik anaknya. Ken Orsa. Iya, si Ken. Iya, Si Ken ketikan. Terus dia instruksi sama anaknya itu, kan tolong nama Om Amsar dimasukkan di situ. Saya secara adab saya bilang, jangan Frank, jangan Bung. Manggilnya kadang-kadang Bung ya, kadang-kadang Frank. Jangan Bung, itu, atau kadang-kadang Gus juga. Jangan, saya pada saat itu manggil Bung. Jangan Bung, itu kan ada otoritas di Anda sebagai pengarang sekaligus penyanyinya. Enggak, dimasukkan, itu lebih dari 2 bar. Ya. Nah, rupanya masukan saya itu lebih dari 2 bar. Nah, di situ saya menghargai Frankie. Ini merupakan urgensi dari intelektualnya dia. Gitu. Ini yang lirik yang mana yang punyanya Pak Amsar lah yang? Ya, hampir semuanya sebetulnya, tapi lebih dari 2 bar tuh ya Frankie. Terus saya coret-coret, misalnya
Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua. Iya. Terus nilai dasar. Iya. Nah, terus Rumah rumah kita kita selamanya. Itu kan sebetulnya ini kan mada siasinya teman-teman NU terutama di Oke. PMII. Ini sebagai konsepsi Nah, terus kemudian yang rapnya dasar. yang untuk semua. Ya. Itu kan rapnya. Rapnya itu memang kita nyanyikan, saya juga ikut nyumbang rapnya di situ untuk semua. Nah, saya bilang kalau kita masuk kepada Pancasila, rap itu ketuhanan yang Maha Esa harus Ya, yang puji pertama, namanya. puji namanya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab itu cinta sesama. Oke. Lalu keluarga menyatu, bukan wadah ini untuk semua wadah menyatu sebetulnya. Kalau Warna, sudah warna. bicara rumah, nah di sini ada wadah, di situ, Oh, wadah, di ada situ warna. rumah. Oke. Ya apa wadah ada warna. Sebetulnya kalau mau jujur bagaimana konsepsi rumah itu ya harusnya keluarga menyatu. Oh, berarti yang aslinya itu wadah bukan warna ya? Keluarga. Keluarga. Keluarga Karena menyatu. rumah Oh, Indonesia. mungkin wadah itu diganti sama Glenn ya? Mungkin Iya, biar saya nggak cocok. tahu. Memang ini ada perubahan sana sini. Saya bilang ini seenaknya aja. Sebenarnya kalau konsepsi awal, kalau kita di atas sudah rumah Indonesia, berarti rumah Indonesia kenapa dia untuk wadah ya keluarga menyatu di situ, Oke, bukan siap, wadah. siap. Kalau wadah ya siapa yang itu kan orangnya, Betul. gitu kan. Ya makanya untuk semua Iya, iya. keluarga menyatu, Keluarga mungkin menyatu kurang artinya. asik gitu. Iya. Nah, terus Artinya untuk diganti semua sama- bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Nah, ini yang kelima nih memang ide dasarnya saya, bahkan oleh tentara dibilang sangat komunis banget, sangat Sama dapat sosialisme. sama Ya rasa. sama dapat sama rasa ini kan satu jargon. Nah, saya bilang dalam klausul itu kalau tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak merupakan sosialistik, Iya. ya Ya gimana nggak mungkin. mungkin ya itu sama rasa sama dapat, tapi kan rasa dan dapat itu bagaimana sama rasa sama dapat, tapi kan bisa jadi dapatnya berbeda sesuai dengan kemampuan dan Iya. profesi yang dikerjakan gitu loh. Bukan itu tentara pada saat itu curiga banget sama saya. Nah, perubahan yang lain ketika Frankie bilang sama saya baru ketemu Mbak Mega. Ya saya penulis Mbak Mega, saya ikut sampean juga buku kecil ya di situ. Terus dia bilang, saya baru ketemu Mbak Mega itu saya rubah di rap terakhirnya. Kalau gitu kan Indonesia Iya. gitu kan. Ada. Nah itu ada kunya tuh, Sar. Ya nggak apa-apa kan, itu otoritasnya ada di ente. Kalau saya bilang kayak begitu. Jadi sederhana aja itu kayak model ini. Terus begitu itu di jalan sama saya ke Hotel Said, ada acara itu. Terus di sepanjang jalan perjalanan itu kita fotokopi sampai lebih dari. Oh, jadi disebar waktu itu. Disebar karena kan dulu masih IT masih ini. Dan Difotokopi. artikel pertama kali yang mengisahkan tentang lagu Pancasila Rumah Kita itu ditulis tahun 2006. Berarti memang di tahun-tahun segitu. Ya 2006 2005 lah kaukus pertemuan kaukus politisi muda di Hotel Said itu penyegarannya tuh ada salah satu kawan PMII. Soalnya kata Frankie ini, lagu ini adalah produk dari warga PMII katanya. Karena waktu itu Frankie lagi berbicara di depan kader PMI DKI Jakarta. PMII di Gedung Juang. Ya di Gedung Juang memang itu Muhammad Padilla yang dulu di Siap. KPU, sekarang kalau nggak salah staf KPU pusat, stafnya sahabat Idam Ilham. Dua kalimat pada syair lagu ini, nilai dasar Indonesia untuk semua bersambung rasa, pada setiap insan diciptakan oleh Sumbangsi saya bukan Iya. diciptakan, sumbangsi saya. kayak gitu. Sebagai temannya Frankie. Dan sama kemudian kata-kata sekarang terakhir. next lagu ini mungkin selevel dengan lagunya kayak kebiar-kebiarnya Gomblo, kemudian benderanya coklat yang dinyanyiin selevel kayak lagu nasional, tapi memang bukan lagu nasional. Itu rasanya seperti apa? Ya biasa saja, ini kan sebetulnya gini, ada penerimaan pada saat itu sangat a priori sekali bahwa gerakan ini gerakan kiri. Ya, saya menerjemahkan itu yang untuk semua gitu ya. Saling membagi pada setiap insan sama dapat sama rasa. Oh, Indonesia. Nah, sila kelima itu yang menjadi krusial, itu kan harusnya menjadi ringtone gitu. Satu. Nah, tentara merasa bahwa ini sangat komunis sekali. Nah, ya a priori itu yang sebetulnya. Akhirnya saya tidak terlalu itu, ya sudahlah, sejarah yang menempatkan itu bahwa itu merupakan karya Frankie, semoga jadi amal jariahnya dia karena kepedulian dia terhadap Indonesia gitu.
Itu yang saya sebetulnya nggak ada apa-apanya, makanya begitu ada teman-teman bilang ringtone-nya nanti dananya tetap mengalir ke ini, saya bilang nggak ada urusan dengan dana, gua urusan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika lu nggak peduli lagi dengan Pancasila, dan gua sama Franky lah yang berdulu-dulu. Nah akhirnya mulailah teman-teman membuat yang namanya Yayasan Bhinneka Tunggal Ika lah. Lalu ini diklaim sebagai lagunya Franky, nama saya hilang. Tapi Franky kan di situ jujur sebagai budayawan, karena dia bukan politisi, bahwa lagu ini tetap diciptakan salah satunya adalah Amsar gitu. Itu yang harus kita akui dari kejujuran seorang seniman Franky ya. Oke. Gitu. Siap, ini kayaknya udah wah seru banget ya. Jadi di balik ceritanya juga seru sekali. Tapi memang waktu itu memang menjelang akhir hayat almarhum Franky memang lebih ranahnya yang tadinya hanya lagu balada, ketika hanya lagu tetapi Franky juga berjuang ya. Dia langsung nggak cuma nyanyi tetapi jadi aktivis juga. Jangan dilihat. Jadi gini, ada hal yang paling terpenting dari ceritanya lagu ini, dan saya pahami bagaimana Franky berbicara tentang tidak sebatas pada dirinya, tapi dia sudah berpikir tentang kebangsaan. Dia paham bahwa dia tidak muslim gitu. Oke. Dan dia harus cari orang sebagai simbol. Nah, pada saat itu saya memang sebagai aktivis jalanan, Franky juga paham banget jalan sama saya bareng dengan segala resikonya gitu. Bahkan dia juga menelurkan beberapa lagu-lagu yang sifatnya menyemangati dan mengkritik kekuasaan. Karena gitu. lagu-lagunya Gitu. Franky yang tidak dialbumkan seperti KPU Busuk misalnya, lagu Jangan Pilih Mereka, itu kan memang di situasi ketika jilid keduanya SBY yang memang waktu itu kan banyak kasus senturi dan sebagainya. Ini lagu lahir dari lagu itu sebenarnya lahir ini dulu, baru dibarengin lagu-lagu kritis yang lain itu. Ya, kayak gitu. Nah tadinya sebelum ini dia sudah sama Iwan Fals ya, itu Perahu Retak ya, di bawah tiang bendera. Ya, di bawah tiang bendera. Gitu. Itu terus sama si Jabo juga Kantata Takwa dan segala macam, dia kan pentasnya dengan lagu-lagu. Jadi Franky itu memang peduli banget atas nama nasionalisme, itu harus kita akui. Dan saya, tapi satu hal yang teman-teman memang harus saya harus banyak belajar sama Franky tentang keindonesiaan. Dia paham bagaimana ini merajut sebuah keindonesiaan dari lagu. Jadi dia yang non muslim harus ngajak Amsar, lalu dia yang aktivis budayawan, saya yang aktivis struktural jalanan. Ini dipadukan, disitulah mempertemukan kepentingan atas nama berbicara. Kalau dia menciptakan sendiri ya nggak ada urusan gitu loh, dia ciptakan lagi. Tapi lagu itu kan tidak menggema, karena ini butuh sebagai sebuah upaya peringatan. Ada yang substansial dari keindonesiaan kita. Apa? Indonesia ini rumah kita bersama gitu, bukan identifikasi dari sekelompok orang yang merasa Indonesia lalu itu mendominasi, bahkan menghegemoni sebuah wacana, bahkan sebuah perilaku dari rasa kebersamaan itu. Lagu gitu. yang diciptakan di tahun 2005-an dan sampai sekarang masih lagu yang seperti kemesraan gitu, selalu update terus gitu. Ya, setiap ada momen di mana misal hari lahir Pancasila, 17 Agustus, bahkan beberapa teman-teman di PMII itu yang akhirnya ini lagunya Bang Amsar. Ya, saya pas kebenaran kan sebagai Mabinas di pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi bagaimana seorang kader merasa bangga Mabinasnya menciptakan lagu dengan Franky gitu loh. Sementara kalau saya sederhana, Franky ketemu Gus Dur, saya memang kadernya Gus Dur, sering diskusi bareng kita bertiga. Bahkan saya sering melanjutkan diskusinya sama Gus Dur berdua. Jadi kita sebetulnya orang-orang pertama di lingkaran Gus Dur sebelum Gus Dur mendirikan sebelum Gus Dur lengser jadi presiden atau sebelum dia presiden. Jadi kita memang sudah suplok-uplok itu di forum demokrasi dengan Franky gitu. Oke, ngomongin bicara di luar politik misalnya, lagu ini akhirnya menjadi kayak setelah dipopulerkan oleh Glenn Fredly, semua orang jadi tahu lagu ini. Dan kemudian saya pernah nonton upacara bendera merah, upacara di istana dinyanyikan. Itu rasanya gimana, Pak? Ya biasa aja. Itu urusan Franky, dan saya hanya cuman penghargaan Franky menempatkan saya sebagai salah satu penyumbang lirik, karena lebih dari 2 bar itu saja yang saya pakai. Saya bilang Frank, nggak usah saya bergerak di mana-mana, menciptakan lagu di mana-mana dan segala macam, juga sumbangan pemikiran. Tapi kata Franky waktu itu gimana? Ya nggak bisa. Siapa anaknya itu tadi? Anaknya Ken ini ditulis, nggak usah kan ditulis kan.
Ini lebih dari 2 bar katanya hak liriknya ada pada Om Amsar juga gitu. Ken itu saksi hidup Ken sama si Ajis itu. Saya bilang nggak mau ya gitu. Kita biasa ikhlas lah melakukan sesuatu, apalagi hanya nongkrong di rumah Frankie terus tiba-tiba dia genjer-genjreng. Sampai saya ngikut nyebar juga di Hotel Said, dan ini dinyanyikan juga pada saat di Bidara, Hotel Bidara Berarti Bidakara. waktu itu ini Gitu. dekat dengan Garin Nugroho juga karena waktu Enggak, itu kan Garin belum itu, Garin belum. Nah, baru Frankie begitu dekat sama ibu dirubahlah itu, mulailah bagaimana berbondong-bondong mereka mensosialisasikan ini karena ibu sudah tertera bahwa ada sumbangsi ibu Mega, Mbak Mega kalau Mas Frankie. Nah, saya sama Frankie itu memang pada saat itu merencanakan semacam festival anak jalanan yang lagu wajibnya memang ini Pancasila Rumah Kita, festival anak lagu wajib ini, tapi yang lainnya tapi gagal karena itu kita mau rencanakan di GOR Jakarta Timur. Sudah ada sekitar 125 pengamen jalanan. Bayangin mau kerjasama katanya biasa disponsori oleh PDIP, ternyata PDIP mundur, akhirnya Frankie pada saat itu, "Sar, kita gagal, Sar, karena situasi gini-gini." Yo, nggak ada masalah, Frank. Karena yang kita kumpulin 125 grup anak jalanan dari seluruh Indonesia yang ada terutama yang ada di Pulau Jawa dan Jabodetabek. Siap. Oke. Gitu. Ya mungkin udah ternyata nggak kerasa udah 15 menit obrolan kita, ternyata seru juga terkait dengan lagu itu ya. Ya semoga memang lagu itu menjadi semacam pengingat bahwa Pancasila itu ya milik bersama gitu, rumah. Ya, tapi yang paling terpenting bahwa lagu ini merupakan sumbangsi yang namanya Frankie Sahila Tua. Dan juga Pak Amsar dong. Enggak, saya hanya cuman berteman sama dia, tapi ini merupakan menjadi amal ibadahnya Frankie. Mudah-mudahan beliau di sana mendengar pembicaraan kita, dan ini juga malaikat dalam hal tertentu juga mengampuni seluruh kesalahan Frankie. Tapi satu substansinya Frankie adalah nasionalis dari sekelompok budayawan yang masih berpikir tentang Indonesia ke depan untuk tidak retak, untuk tidak runtuh, dan bagaimana Indonesia menjadi rumah kita bersama. Nah, disitulah keluarga menyatu. Jadi tidak ada keterserakan, bahkan apalagi pertentangan atas rasa kepemilikan dari keindonesiaan kita. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Dadah, ketemu di video berikutnya.